ingin menjadikan pondok pesantren An-Nur Cimande ini mungkin kedepannya waktu itu supaya menjadi pesantren yang mandiri dari segi ekonomi dan juga mungkin yang paling penting adalah bisa bermanfaat. Produknya itu ada budidaya melon. Kita juga menanam cabai rawit. Dan ada kita tanam durian musangking. Nah, durian musangking, lalu budidaya ikan ini. Dari produk tadi berarti ada 4 ya? Ada 4. Yang paling menghasilkan produktivitasnya tinggi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan bisnis Bumi Wirasta semua, dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ketemu lagi dengan saya Delva di dalam channel Bumi Wirasta, channel yang membahas spesialis mengenai aerator yang biasa dipakai untuk sistem budidaya ikan nila, sistem budidaya udang faname, dan sistem pengolahan limbah. Walaupun di luar sana sedang rame-ramenya membahas tentang perang, terakhir ini perang antara Israel dan Palestina, dan di domestik adalah sedang ramai-ramai membicarakan mengenai capres dan cawapres, tapi kita tetap konsisten membahas mengenai budidaya ikan nila maupun udang faname dan sistem pengolahan limbah. Dan yang menarik adalah yang saya perhatikan ini, kalau mau boleh ngomong tentang isu capres ini, ada 2 calon presiden kita yang membahas tentang ketahanan pangan nasional. Ini menurut saya adalah isu yang sangat penting sekali, bagaimana negara kita membangun ketahanan pangan nasional. Karena ketahanan pangan ini adalah bagian daripada ketahanan dalam negeri gitu. Salah satu bagian dari kekuatan dalam negeri kita, di mana saya perhatikan 2 calon presiden dalam pidatonya mengulang-ulang tentang ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu ini sebuah hal yang sangat penting dan krusial dan sangat substantif, dan kita sejak dulu terus untuk komitmen dalam bagaimana mengembangkan sistem budidaya perikanan, di mana budidaya perikanan ini adalah masuk dalam salah satu sistem ketahanan pangan nasional. Dan dalam kesempatan hari kali ini saya ada di pesantren An-Nur Cimande Bogor. Jadi pesantren ini didirikan oleh salah satunya Bapak Henry Dinata. Beliau adalah mantan wartawan Kompas dan sekarang sejak tahun 2015 sampai sekarang mengabdikan dirinya untuk mengembangkan pesantren di daerah Cimande ini. Dan salah satu kegiatannya selain tentunya adalah belajar agama dan ilmu-ilmu yang lainnya, di sini ada beberapa pengembangan produk lokal yang asli dibangun oleh pesantren. Selain ada buah-buahan ya seperti semangka, melon dan lain sebagainya. Dan tentu saja di sini ada pengembangan budidaya ikan nila. Dan seperti biasa kita akan men-spill, kita akan mengorek bagaimana sistem budidaya ikan nila yang dikembangkan di pondok pesantren An-Nur ini. Dan di sebelah saya ada Ustadz Buldan Sukmana. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delva Ustadz. Ya, saya salam kenal. Siap. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah. Jadi ini kita mau spill mengenai budidaya ikan nila yang ada di pesantren ini ya. Jadi ya kita bahas, mungkin ya ada yang nonton dan merasa terilhami, terinspirasi, ya, anggap bisa jadi itu menjadi bagian dari sedekah kita atau kebaikan kita buat orang lain saja. Iya, kita usaha untuk dakwah. Ya, betul. Dakwah. Ya. Jadi mulai kapan ada ini, Ustaz? Ada budidaya ikan? Budidaya ikan ini, ya. Kalau untuk budidaya ikan nila khususnya itu di tahun 2018. 2018. Ikan nila? Iya, bukan ikan nila. Ikan nila itu awalnya kita tuh 2018. Tapi untuk pengembangannya sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2021. Pas Covid itu ya? Pas Covid. Tapi sebelumnya ada ikan patin katanya? Betul, ada ikan patin. Nah itu di tahun 2017 itu kita ikan patin. Terus kita beralih lagi ke mencoba untuk budidaya ikan nila di tahun 2018. Kenapa ikan patin agak susah atau ada inspirasi lain ke ikan nila? Ya. Apa karena nonton channel kita? Tidak, karena memang ya satu memang
waktu itu belajar di budidaya patin karena memang dari mulai air, suhu mungkin tidak sesuai, tidak cocok untuk patin tidak sesuai di Bogor ini di Bogor ini. Terus mungkin di daerah Cimande ini, di daerah Cimande, daerah Cimande. Dari suhu, dari air pun juga mungkin kurang menunjang. Nah, dan juga patin itu harus kami itu agak sedikit kesulitan untuk marketnya karena patin itu adalah harus mempunyai pasar khusus. Ya, jadi kalau untuk di Bogor ini kurang tren. Gitu. Karena kalau patin ini hanya tertentu kali ya. Hanya tertentu saja. Mungkin di daerah Palembang kali banyak. Palembang mungkin di luar-luar. Bogor ini di luar ya sulit jualnya. Sulit jualnya. Gitu. Jadi maka asas pemikiran itu berarti dari marketnya kurang bagus, baru pindah ke nila. Ya belajar ke ikan nila. Dan saya lihat ini nila ini sistemnya menggunakan air deras ya, Ustaz? Oh tidak, Pak. Oh tidak. Tidak. Oh iya. Tidak, bukan air deras. Jadi mungkin boleh dikatakan seminya lah ya. Enggak full, semi air deras lah. Kita hanya menggunakan aliran sungai yang mungkin debitnya itu aliran sungai. Air sungai masuk ke kolam kita. Jadi dengan sistem gravitasi. Emang bedanya aliran sungai dengan air deras apa? Dari segi inletnya, pemasukan airnya. Oh, air deras itu airnya deras gitu. Ya, deras. Jadi isi berapa untuk masuk ke inletnya besar. Oh. Kalau ini aliran sungai aja, aliran semut gitu. Aliran ya, lancar gitu. Dan aliran itu dia mengalir masuk sama keluarnya bareng gitu. Iya, betul. Apa keluarnya nanti setelah 1 hari baru dikeluarin apa? Oh enggak, kita bersamaan. Jadi inlet airnya masuk. Nah, persis dengan berbarengan keluar. Jadi ada inlet, ada outletnya. Oh. Jadi bareng keluar. Jadi sistem aliran itu aliran ya. Saja. Jadi artinya kotoran-kotoran itu dibuang lewat aliran itu ya. Aliran itu. Masih pakai probiotik nggak sih? Kalau untuk dulu itu pertama kita mengawali karena kita kan di tahun 2018 itu mengawali ikan itu mungkin masih belum karena belum tahu ilmunya gitu, belum tahu ilmunya, caranya tata cara dan sebagainya budidaya itu. Cuma setelah terus belajar mungkin kita namanya tuh belum mengenal probiotik waktu itu. Hanya konvensional biasa saja. Ada ada kolam, ada fasilitas kolam, ada air, ada ikan, udah selesai. Gitu aja. Iya, udah itu aja. Tapi panen. Ya alhamdulillah panen. Ya, cuma 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali lah baru bisa panen, dan itu pun juga ya ukurannya tuh nggak jelas waktu itu. Jadi masukin ikannya juga mungkin nggak ditimbang dulu ya? Nggak ditimbang ya, paling udah diupdate. Udah ditaruh aja gitu ya. Gitu. Iya. Waktu itu. Jadi ya, masa lalu lah seperti itu. Isinya berapa dulu? 1 kubik berapa isinya? Kalau waktu pertama kali belajar itu kita belum mengenal 1 kubik itu berapa ekor, belum. Ya, yang penting tebar aja. Tebar saja sudah. Ya, tapi dengan terus perkembangan kita belajar karena ya apapun kita harus belajar juga. Nah, sekarang apa yang membuat Ustadz belajar? Sama mau menargetkan apa? Apakah pengen produksinya naik, efisiensi produksinya turun, atau apa? Membuat Ustadz jadi mau belajar ngembangin itu? Iya. Yang pertama sih karena memang yang tertariknya itu adalah budidaya ikan ini adalah mungkin salah satu ya memang ada konsep ketahanan pangan itu. Satu itu, yang kedua juga memang karena di pondok pesantren ini juga ingin menjadikan pondok pesantren An-Nur Cimande ini mungkin kedepannya waktu itu supaya menjadi pesantren yang mandiri dari segi ekonomi. Dan juga mungkin yang paling penting adalah bisa bermanfaat. Jadi artinya produksinya mau ditingkatin supaya bisa lagi. Kita mandiri dalam segi ekonomi. Dan tentunya juga pesantren ini juga kalau memang sudah bisa mandiri pesantrennya, tentunya banyak manfaat bagi warga sekitar tentunya nanti ke depan. Ngomong-ngomong, pesantrennya produknya selain ikan apa tadi Ustadz ya? Mungkin tadi Pak Hendy jelasin tuh ada beberapa produk gitu. Produknya itu
waktu sekarang yang ada ya, yang sekarang ada itu ada budidaya melon. Budidaya melon. Kita juga menanam cabai rawit. Cabai rawit. Dan ada kita tanam durian. Durian musangking. Nah, durian musangking. Lalu budidaya ikan ini. Dari produk tadi berarti ada 4 ya? Ada 4. Yang paling menghasilkan produktivitasnya tinggi apa? Tentunya di ikan, Pak. Kayak ikan ya? Tentunya di ikan. Tentunya di ikan. Ikut itu juga apa namanya, dari pemerintah daerah tuh ada apa namanya, fasilitas ya, produk satu pesantren satu produk gitu misalnya. Dari Kementerian Agama juga ada. Betul itu ada. Memang pondok pesantren kami juga tahun 2020 mengikuti programnya Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, yaitu OPOP ya. OPOP itu one pesantren one product gitu. Dan alhamdulillah ya masuk 10 besar. Alhamdulillah. Dan di situ juga nanti dari program itu kita mendapatkan penguatan dana. Penguatan dana dari Pak Gubernur Jawa Barat. Ini balik lagi ke ikan nih, karena kan produksinya paling tinggi dari produk-produk itu ikan ya. Berarti kan Ustadz berpikir gimana supaya produksinya nambah ikan ya. Betul. Jadi yang kepikiran Ustadz apa nih? Apa yang ditambahin waktu itu? Untuk hanya menambah ini saja dengan fasilitas yang memang yang sudah ada. Nah itu waktu itu saya menambah populasinya saja. Jadi ikannya ditambah. Ini berapa kubik areanya? Kalau artinya kolamnya kurang lebih ada sekitar 17 kolam. Totalnya berapa? Totalnya 17 kolam. Satu kolam berapa kubik? Bervariatif Pak, karena ukurannya berbeda. Ada yang 80 meter persegi sampai 100 meter persegi. Dengan kedalaman 1 meter. Berarti kan 100 meter persegi 100 kubik ya? Ya kurang lebih 100 kubik kali 17 berarti 1.700 kubik ya? 1.700 kubik. Ya. 1.700 kubik. Berapa kilogram ikan yang ditanam itu? Untuk sekarang ini kita memakai sekitar 80 sampai 100 ekor per meter kubik. 100 ekor per meter kubik. Sebelum pakai mesin itu kita hanya sekitar 20 sampai 30 ekor per meter kubik, Pak. 20 ekor ya per kubik. Sekarang menjadi 100 ekor. 100 kali 17.700 kubik. Betul, 1.700 kubik. Oke. Nah, ini kan sebelumnya kan sistem konvensional ya. Betul. Jadi nggak pakai probiotik. Yang penting ada kolam, ada air, ada ikan sudah. Sudah ya. Ya sebenarnya itu anugerah ya. Tinggal di Indonesia itu sih menurut saya Ustadz ya. Jadi kita udah dikasih air banyak, air ngalir deras, bersih, lagi nggak usah difilter nggak usah air. Kalau difilter tidak, hanya kita membuat kolam-kolam untuk pengendapan lumpur saja. Dan dengan sistem seperti itu pun panen sebenarnya ya. Alhamdulillah panen. Cuman tingkat panennya nggak banyak kan, karena tebarannya sedikit. Iya, karena waktu itu sedikit dan memang juga target panennya pun juga lebih sedikit. Ini kalau saya hitung 100 ekor per kubik, dia ada 100 kali 1.700 ya. Sorry, 1.700 kali 170.000 ekor. Ya, kurang lebih 170.000. Kalau panennya sekilo 4, berarti bisa 40 ton. 42.000 kilo. Iya, 42.000 kilo per satu siklus. Nah, sebelumnya 6 bulan panen. Ya, 6 bulan panen. 6 bulan panen. Terus
terus juga hasilnya panennya sedikit. sedikit. Jadi waktunya lama tapi panennya sedikit. Nah itulah mungkin dari situ ya kita apa namanya ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan. Jadi manusia itu kan harus terus berpikir, ya, betul. terus belajar dan belajar. Akhirnya ya mungkin dari apa namanya. Sekarang panennya berapa lama, Set? Setelah pakai mesin ini kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Itu grid ukuran 2, 3, 4 per kilonya. Dari awal ukuran naruh 80 ekor per kilo. 80 ekor per kilo kita budidaya pelihara sekitar 3 bulan itu menghasilkan ukuran di 2, 3, 4 ekor per kilogram. Habis berapa kilogram pakan? Untuk 40 berapa tadi? 42.000 kilogram daging. 42 ton ya. Ya, 42 ton. Itu habis sekitar 50 ton. 50 ton pakan. 50 ton pakan. Berarti 1,2 kali ya? 1,2. 1,2 ya? 1,2 lah. Ya lumayan ya, Set ya. 42 ton kalau dijual 30.000 sekilo kan 30.000. Ya kita dari harga petani itu dari harga 27 sampai 28. 28 ya. 28.000. Sudah di atas mobil lah. Ya artinya lumayan. Ya bisa mandiri kan? Insya Allah Pak, bisa mandiri. Apa yang Ustaz terasa? Apa yang selain tadi penambahan produksi, kemudian apa namanya cepat juga kan? Ada treatment apa lagi? Apa dikasih probiotik juga? Oh iya, selain juga waktu itu kan apa namanya untuk pengembangan Pak ya, untuk menambah, apalagi menambah kualitas, menambah juga apa namanya hasil gitu kan. Tentunya yang saya pikir waktu itu bagaimana apa namanya oksigen di kolam kita itu terpenuhi. Nah dengan waktu itu pas kita apa namanya pertama konvensional, tentunya saya terus belajar, ternyata mungkin kolam ini apa namanya bisa maksimal hasil panennya gitu. Nah, tapi saya berpikir tentunya kolam yang ini kolam waktu itu sebelum pakai mesin itu kayaknya bagaimana saya harus meningkatkan hasil produksi. Berarti kan harus nambah ini Pak, yang tadinya 20 sampai 30 ekor per meter kubik menjadi 100. Nah berarti saya harus nambah 80 ekor sampai 100 ekor per meter kubik, berarti harus pakai mesin. Ya artinya kalau saya boleh simpulkan kan ini sebenarnya basic perikanan itu kan ada air kasih ikan gitu kan. Iya. Nah kita pengen naikin nih jumlah ikannya. Berarti kita harus nambahin kebutuhan oksigen. Sebenarnya prinsipnya itu aja ya, sederhananya. Iya, karena selebihnya nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada, belum ada apa-apa. Waktu itu saya hanya berpikir bagaimana untuk meningkatkan tebal padatnya itu dipadatin. Yang tadinya 20 sampai 30 ekor per meter kubik jadi 80 sampai 100 ekor per meter kubik. Berarti kan saya harus menambah DO-nya. DO-nya karena DO itu kan kalau menurut saya itu dalam dunia perikanan itu ya selain air, kalau air kan nggak perlu dibahas ya. Jadi itu kelebihan di Indonesia Pak. Airnya bagus apa di daerah Bogor ini. Yang paling sentral itu adalah oksigen. Karena oksigen itu bisa menentukan segalanya. Oksigennya bagus, berlebih, insya Allah kualitas ikan itu juga bagus. Kalau oksigennya ya kurang, udah itu aja Pak. Jadi artinya nggak pakai bioflok itu kata orang-orang mah, bikin bioflok nggak? Kalau bioflok ini saya masih belum, karena ini ilmu baru sih kalau bagi saya. Untuk apa nih? Untuk bioflok. Bioflok. Jadi saya itu sekarang itu hanya ini Pak, memanfaatkan fasilitas yang ada, tetapi hasilnya meningkat begitu. Jadi Bapak misalnya air yang ada, gimana meningkat gitu? Mudah-mudahan istilahnya air yang sudah ada, kolam yang sudah ada, ya cuma supaya meningkatkan produksinya. Bapak tambahin oksigen udah gitu aja. Oksigen udah itu aja. Nah, ternyata selain oksigen juga mungkin ya tambahan-tambahannya itu
bisa apa namanya dengan pencampuran tetap probiotik. Tapi nggak banyak. Nggak banyak. Jadi kulturnya berbeda dengan bioblok. Ya intinya hanya beberapa probiotik saja yang memang ada untuk mengurai amoniak, ya, yang memang yang ngendap di dalam kolam. Jadi hanya untuk apa ya, probiotik untuk mengurai amoniak yang apa namanya yang mengendap di kolam aja. Nah kalau gitu kan penggunaan probiotik nggak banyak, pasti kan masih banyak kotoran yang nggak terurai itu. Betul. Itu gimana? Dibuang rutin air? Nah tentunya selain apa namanya kita memakai probiotik, tentunya kita ada selalu continue membuang air itu seminggu sekali, Pak. Oh, seminggu sekali dibuangnya? Ya, dibuang airnya, ya mungkin hampir sekitar 70% kita buang. Seminggu sekali. Yang baru. Seminggu sekali? Seminggu sekali. Dan itu, dan juga kebetulan hari Jumat, kita pasnya hari Jumat, kebetulan kita buang airnya, dan ikannya itu juga dipuasakan. Jadi seminggu sekali harus ada ikannya puasa. Puasa berapa hari? 1 hari saja. Oh, 1 hari puasa. Ya, oh, jadi sebenarnya gampang ya? Ya gampang susah, gampang susah. Itu kan sumber airnya kan, Ustaz ya? Iya, kita dari sana. Nah ini kan? Iya, yang inletnya yang ini nih. Coba aja sorot aja. Ya kebetulan ya masih. Udah. Ini. Oh udah. Tuh inletnya ya? Inletnya itu. 3 itu seberapa? Sama nyambang itu juga bukan, Ustaz? Iya 4 in. Ukuran pipanya 4 in. Ini lagi kering, Ustaz? Agak sedikit surut, Pak. Alhamdulillah ini udah 3 bulan ini kemaraunya luar biasa. Enggak, artinya kalau dia air kencang masuknya itu udara yang dipakai itu banyak nggak ya, oksigen yang diperlukan tambahan itu? Oksigen tambahannya itu ya. Ya apa namanya, kalau memang inlet air itu lagi bagus, lagi full ya. Apa namanya, saya agak sedikit apa ya, kalau yang sudah ada ini kan Pak, kolam kita tuh ada 17. Dua kolam itu untuk pendederan, 15 itu 13 kolam yang diaerasi. Artinya kalau seandainya nih airnya kenceng ya. Betul. Sanggup nggak air kenceng itu untuk kepadatan 100? Oh enggak. Tetap nggak sanggup? Enggak. Tetap aja kalau dari dulu pun juga, bahkan kalau waktu pertama kali kita budidaya airnya memang lebih kenceng. Tapi kita itu tetap nggak sanggup. Nggak sanggup. Artinya penggunaan oksigen ini bukan karena kemarau atau? Bukan. Tetap waktu itu pun juga full airnya, deras, tetap saya 20 sampai 30 ekor per meter. Iya. Untuk itu sendiri, untuk market sendiri udah ada, Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Sudah ada. Ya kita marketnya ya pasar-pasar tradisional lah ya di sekitar kita. Dari ada pasar namanya pasar Cikereteg, pasar Ciawi. Pasar Cigombong. Dan juga yang memang grade-nya agak besar, 2-3 ekor per kilo itu masuknya ke pemancingan. Oh, ke pemancingan banyak. Alhamdulillah Pak. Ke restoran masuk gak? Kalau restoran ada. Ada ya? Jadi sekilonya itu 6 ekor sampai 7 ekor biasa. Alhamdulillah Pak. Kalau marketnya udah ada ya, jadi enak ya Ustaz ya? Iya, kita sebetulnya dengan produksi satu siklus 42 ton itu kayaknya masih belum tercukupi Pak. Oh. Betul. Berani nggak Ustaz isi sekubik 200 ekor sampai panen? Kayaknya harus nambah mesin Mbak kayaknya. Nambah mesin. Iya. Jadi untuk sementara ini kita awalnya kan memang apa ya untuk pengembangan, terus juga menambah populasi yang tadinya 20 sampai 30 ekor per meter kubik jadi 80 sampai 100 ekor per meter kubik dengan adanya mesin. Cuma mungkin dengan kapasitas 13 kolam ini ya mungkin oksigennya itu mungkin kita masih belum full Pak. Belum full ya. Belum full. Jadi karena memang mungkin harus 2 lah. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Pak bisa beli 2 lagi. Bisa jadi 2. Amin, saya doain dah. Jadi 2. Karena memang ada historinya gini sih Pak sebelum mesin ini. Gimana? Bisa jadi untuk menambah untuk meningkatkan hasil produksi, mungkin kami dengan Pak Hendi itu waktu itu berencana untuk membuat kolam air deras. Nah, jadi menambah lagi fasilitas. Jadi yang rencana di sana Pak itu ada. Nah kebetulan kan di kolam kita itu di bawahnya sungai. Air sungai namanya
Sungai Cimande lah Cimande. ya. Cimande. Nah, cuma setelah itu ya kebetulan kami diskusi dengan pakar, salah satu pakar juga, dari salah satu pakar. Nah, dia bilang kenapa nggak pakai bioblok aja Pak? Iya, saya mau nanya tuh, kenapa nggak bioblok? Ya gitu. Jadi rencana kita mau pengembangan itu bikin kolam air deras sekitar 10 sampai 12 kolam air deras itu. Jadi kalau di air deras itu kan dia ngandelin air dari alam, Pak. Air dari alam. Air deras gitu. Air deras gitu. Cuma dari budgetnya pun juga besar, Pak. Untuk bikin untuk bikin 10 sampai 15 kolam itulah. Ya taruh satu kolamnya itu ukuran 3 sampai lebar 3, panjang 7 meter itu ya habislah 20 sampai 25. Satu kolam itu. Berarti karena betonnya harus benar-benar kuat ya? Dari batu, Pak. Dari batu kan nggak bisa pakai bata kokoh merah. Gitu karena airnya kenceng, deras. Terus juga akhirnya diskusi dengan pakar, ya kenapa dengan anggaran 12 kolam dengan hasil panen sekian kenapa nggak pakai bioblok? Justru bioblok itu mungkin dari segi anggaran itu lebih murah dan hasil panennya sama dengan ukuran 15 kolam air deras itu. Oh, jadi bikin, oh iya, saya baru tahu juga ya, mahal di kolamnya ya. Awalnya seperti itu. Iya. Jadi setelah itu adalah diskusi. Ya, oh iya ya, sudah itu waktu itu dengan Pak Hendy. Cuma pas saya pulang diskusi, Pak, itu saya mikir-mikir lagi nih. Aduh, bioblok itu kan budidaya yang menurut saya tuh baru. Dan tentunya kami di sini kan sangat awam, Pak. Iya. Sangat awam gitu. Sangat awam. Saya berpikir bolak-balik gitu kan. Wah, kayaknya nggak sanggup nih kalau untuk ke bioblok. Karena kita harus mulai lagi dari baru, Pak. Mulai dari baru. Akhirnya dan juga memang kebutuhannya itu kami pondok pesantren dan itu memang harus harus segala artinya memenuhi pasar lah, Pak. Ya. Masuk ke pasar harus buru-buru gitu. Jadi harus buru-buru. Jadi kalau bioblok belajar dulu gitu. Belajar dulu. Berarti kan nggak ada tersendat, Pak ya. Iya, ada jeda aja. Aduh, bingung saya bilang seperti itu. Akhirnya saya diskusi lagi dengan pakar juga, kenapa Pak nggak memanfaatin kolam yang ada? Oh. Maksudnya seperti apa? Iya, kolam yang ada, fasilitas yang ada, bagaimana supaya sama dengan air deras, berarti Pak ditambah oksigen. Artinya ditambah mesin. Jadi yang tadinya Bapak itu cuma 20 sampai 30 ekor per meter kubik, sekarang bisa 80 sampai 100. Bahkan ada yang beri 150. Ada di sini, Pak? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Kita baru coba 80 sampai 100 ekor. Jadi seperti itulah. Ini hari ini lagi panen nih, Pak ya? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi ya? Kita panen. Terus juga ada pengiriman juga ke pemancingan. Tadi sekitar 1 kintal lah. 1 kintal. Ya, artinya pasarnya itu gede sekali, Pak ya. Bahwa panen satu siklus yang 40 ton aja masih belum terpenuhi gitu. Masih belum terpenuhi, Pak. Permintaannya terlalu besar, terlalu banyak gitu. Jadi makanya ya mudah-mudahan dengan pengembangan terus ke depan ya targetnya tentunya ya. Yang menarik buat saya itu ini, Pak, karena kan ini sistemnya air mengalir ya, Pak. Betul. Biasanya air mengalir itu ya udah selesai, udah mengalir, udah gitu aja, Pak. Nggak ada penambahan oksigen gitu. Yang penceritaan itu bikin saya menarik tuh perlu ditambahin oksigen gitu. Betul. Jadi kan ini sebenarnya sederhana sekali gitu. Air mengalir ditambahin oksigen. Karena paling probiotik buat kalau probiotik kan kita di kolam koi juga harus pakai probiotik juga kan. Buat amoniak ya kan standar gitu. Ya sebetulnya gini, Pak. Sebetulnya kan kita itu selama ini kan adalah tergantung kepada dari alam, Pak. Iya, setuju, Pak. Dari alam. Kenapa saya beralih ke mesin? Ya selain untuk meningkatkan produksi dan tentunya mungkin dengan adanya mesin ini bisa mengatasi permasalahan jangka panjang nanti. Karena kalau kita mengandalkan aliran dari alami, maksudnya dari alam, itu kan sekian lama pasti kan debitnya akan turun, Pak. Akan berkurang. Betul. Ya, sekarang ini saja udah kerasa lah ya. Debitnya berkurang gitu kan. Dan yang
paling bahaya itu bagaimana ke depan itu mungkin air itu jadi limbah gitu kan, banyak limbahnya gitu tentunya. Jadi nanti kalau airnya sebelum masukin diolah dulu Pak. Ya tentunya diolah. Itu cost-nya tinggi lagi kan. Itu jadi ya sebetulnya ya untuk jangka panjang seperti itu. Jadi kalau kita mengandalkan ya dari alami tentunya debitnya akan berkurang, air itu kualitasnya pun juga akan berkurang. Iya, iya. Dan mungkin dengan adanya mesin ini ya walaupun kualitasnya berkurang ataupun debitnya berkurang, tapi kan setidaknya dengan adanya mesin ini masih tetap bisa berjalan dengan target produksinya. Dengan target produksinya seperti itu. Iya, iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak ke teman-teman yang mau budidaya itu harus ngapain itu? Iya. Ya untuk teman-teman, untuk mungkin teman-teman yang memang berada di pondok pesantren, tentunya budidaya ikan, perikanan ini memang peluangnya cukup besar. Jadi apa ya maksudnya, untuk bagi teman-teman yang ada di pesantren, kalau mau belajar budidaya perikanan untuk menjadikan pondok pesantrennya mempunyai usaha untuk mandiri dalam segi ekonomi, monggo silahkan untuk datang ke tempat kami di pondok pesantren Anur Cimande. Ya kita sharing-sharing, ya siap. Sharing-sharing, kita musyawarah, kita berbagi. Berarti kalau ada yang mau belajar sini boleh Ustaz, silakan. Apalagi untuk teman-teman dari pendidikan. Pendidikan ya. Iya. Oke Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz nih. Iya. Udah kasih pengalamannya. Juga nih. Aduh, sebetulnya saya agak apa ya? Agak tegang juga, kaget gitu. Jadi agak belepotan nih. Gitu, ya, jadi, mungkin niat kita mau memberikan memberikan pengalaman. Iya. Ya udah padanya kita ngomong kan. Iya, ada yang direkayasa, nggak ada yang dibuat-buat. Jadi saya agak belepotan nih jujur nih. Aduh, soalnya saya baru Pak nongol diwawancari seperti ini, aduh. Kayak merasa diinterogasi. Maaf nih kalau berarti terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah hadir. Terima kasih banyak. Ya semoga kita semua tentunya diberkahi oleh Allah. Amin. Ada dalam kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Insyaallah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Banyak. Oke. Baik rekan bisnis semua, itu tadi bincang kita dengan Ustadz Buldan, dan apa yang kita bicarakan, diskusikan, saya sih berharap memberikan poin kemanfaatan buat rekan bisnis sekalian gitu. Karena hidup kita ini kalau nggak ada manfaatnya bukan hidup Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya. Salam sukses, semoga Anda semua sukses, bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.